Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan masjid ini. Jazakallahu khair. Baik, tadi disebutkan tafsir Ibnu Katsir. Yang saya punya tafsir Ibnu Katsir terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan tahun 2002. Anda bisa lihat di halaman 498, posisi paling kanan sebelah atas, 499 sampai halaman 500. Nanti ini latar belakang terkait dengan orang yang bangun Masjid Dirar tadi. Anda bisa lihat juga di tafsirnya Zamakhsyari Al-Kashaf. Bahkan ini orang liberal nih, disebut liberal, tapi saya mau tunjukkan bagaimana pendapatnya tentang persoalan ini. Beliau punya tafsir Al-Kashaf, Anda bisa buka jilid yang pertama halaman 421, posisi paling kiri di paragraf yang ketiga, ada baris 1 sampai dengan baris 19. Baik, kita lihat nanti. Pertama, teman-teman sekalian, tadi beliau menyebutkan tentang Masjid Dirar sebagai contoh, dan ini sangat bagus untuk kita, untuk memperbaiki niat kita juga. Ya, Masjid Dirar itu terkait erat dengan tokoh sentral, orang bermasalah di masa Nabi, yang tinggal di Madinah, dan dia punya pengaruh sebelum Nabi datang. Termasuk orang yang punya kedudukan, punya pengaruh. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik ya? Ketika Nabi datang sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, masyarakat lebih menyenangi karena sifatnya yang baik, ramah, macam-macam dan sebagainya. Ini akhlak untuk kita. Di kemanapun Anda datang, tampilkan akhlak-akhlak Nabi, sehingga dengan itu kita mudah diterima dimanapun. Itu poin pertama. Nah, kemudian ketika Nabi datang, pengaruhnya ini takut kehilangan pengaruh. Akhirnya dia menyatakan keislamannya, masuk Islam, tapi cuma di lisannya saja. Nanti banyak ayat akan menyinggung yang bersangkutan. Ya, dia mengatakan masuk Islam, tapi hatinya masih bermasalah. Dia menolak Nabi. Yang seperti ini, jika tidak sama antara lisan dengan hatinya, maka diistilahkan oleh Quran dengan nama munafik, hipokrit, gitu kan? Apa diantara yang dilakukan oleh orang ini, tokoh ini, ya, dan nanti disebut dengan Abul Munafikin, bapak orang munafik semuka bumi. Pertama, dan yang paling ringan, setiap ada aktivitas bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan terlihat langsung di dekat Nabi. Kalau sholat, Pak, sholat, ini misalnya Sallallahu di saf ini imam, itu di belakangnya langsung. Tapi selesai sholat ini bubar, ini keluar sifat munafik. Ini Muhammad cuma cari pengaruh saja, sudah merusak tatanan kita di sini. Ya, saya pun bisa lebih daripada dia. Akhirnya apa yang dilakukan ketika Masjid Nabawi semakin besar, semakin penuh maksudnya, semakin banyak jamaahnya, semakin terasa lebih pekat di sini, maksudnya mulai sempit, maka dia datang proposal kepada Nabi dengan lisan yang sangat manis. Dia katakan, ya Rasulullah, masjid semakin sempit, banyak orang ingin ibadah, harusnya kita membuat masjid alternatif. Mohon izin, kami ingin bangun masjid yang lain di lokasi yang baru. Maka Nabi melihat orang mau pengen bangun masjid, Masya Allah, dorong oleh Nabi, silakan. Maka dibangunlah kemudian di lokasi yang tadi Bapak sebutkan. Ya, salah satunya Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama yang dibangun. Hati-hati sebelum Masjid Nabawi, saat Nabi akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dibangunlah di situ. Ketika jadi masjidnya, apa yang dikatakan oleh beliau? Inilah markas kita untuk menyaingi markasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad punya home base di sini, kita punya home base di sini. Kita mulai siapkan kekuatan macam-macam kita jatuhkan ini. Maka ketika niatnya tidak bagus, jadi bangunannya, dan ini bukan masjid. Ingat, ini bukan masjid. Hati-hati, ini bukan masjid, karena niat ketika membangunnya bukan ingin menjadikan sebagai masjid, ingin menjadikan sebagai base untuk melakukan tindakan makar kepada Rasulullah SAW. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihancurkan masjid ini. Ya, Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh masjid pertama yang dibangun dengan dasar, ini jawaban yang kedua. Masjid pertama yang dibangun dengan dasar takwa, yaitu Masjid Quba. Ini lebih layak Muhammad SAW untuk engkau makmurkan, hidupkan, tunaikan sholat di sini, dibandingkan dengan tempat yang diaku sebagai masjid tapi digunakan sebagai tempat makar. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini? Juga ayat-ayat terkait dengan sifat Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, terkait bahkan, maaf saya teruskan sebentar. Kala ini dihancurkan, dia tidak kapok juga. Peristiwanya terjadi setelah perang Badar. Orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan besar. Tadinya 1000 orang, sekarang 10.000 orang. Dengan kavaleri yang cukup banyak. Dengan perawat sampai 14 orang. Nah, kemudian ketika Nabi pulang ke Madinah setelah perang Badar, ya, tersebar berita bahwa orang-orang yang Mekah ingin revenge, ingin kembali melakukan peperangan. Maka disiapkan oleh Nabi secara singkat ada 1000 orang. Tadinya 300 orang naik jadi 1000 orang. 1000 lawan 10.000. 1000 orang ini, ada orang yang benar-benar ingin berjihad, ada orang yang numpang rame, numpang hore saja, jamaah hore, ingin lihat bagaimana caranya dapat mujizat dan sebagainya. Ya. Di antara mereka Abdullah bin Ubay bin Salul.
Ketika berangkat sampai dengan ke Jabal Uhud, dekat-dekat Jabal Uhud, tempat pertempuran, tiba-tiba, mohon maaf, nanti saya kembalikan, orang ini Abdullah bin Ubay bin Salul boleh memprovokasi pasukan Nabi. Lawan kita 10.000 orang, lebih hebat dibandingkan kita, pasukannya lebih lengkap, bagaimana bisa kita menang? Maaf, kalaupun kalah bukan kita yang sangat bahagia, tapi juga bukan kita yang lebih sengsara, tapi Madinah akan dihancurkan dan porak-poranda. Kita harus keluar dari pasukan ini, disersi. Kita harus minta perlindungan pada yang lain. Maka yang lain mulai mengatakan, mohon maaf, kita akan minta perlindungan pada Nasrani, maksudnya Romawi, yang punya sebagian kekuasaan di situ. Mereka lebih kuat. Yang lain mengatakan, kita angkat Yahudi pemimpin kita. Tidak, jangan jadikan itu saja teman yang lain. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pemimpin, pelindung, teman setia, itu singkatnya disebut dengan wali. Kalau dijamakkan disebut dengan aulia. Maka muncullah Ubadah bin As-Samit mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah menjadikan mereka aulia. Tidak akan pernah menjadikan mereka aulia. Tidak Nasrani dan juga Yahudi. Saat keluarlah kalimat itu, turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Itu 300 orang keluar pada saya. 300 orang. Terjadilah kemudian pertempuran Uhud, perang Uhud itu. Tapi poinnya kembali ke sini, ini bukan masjid. Bukan masjid. Jadi kalau ada satu tempat, hukumnya kata Ibnu Katsir, hukumnya ketika ini meninggal pun Abdullah bin Ubay bin Salul langsung turun ayat untuk melarang menyolatkannya. Kata Ibnu Katsir di sini, hukum ini sekalipun sebabnya khusus turun dalam peristiwa ini, tapi hukumnya berlaku umum bagi setiap tempat yang memang sengaja dipalsukan luarnya seperti masjid, tapi digunakan sebagai markas untuk melakukan tindakan buruk. Termasuk, mohon maaf, bukan hanya menghancurkan orang-orang Islam, termasuk yang dibuat oleh orang Islam tapi ingin membuat kerusakan di muka bumi. Seolah-olah seperti masjid, padahal isinya misalnya jamaah yang, mohon maaf ya, sangat keras, ada teroris, tembak orang, bunuh orang, itu tanpa kaidah yang benar, itu salah. Itu tidak benar. Yang seperti itu boleh kemudian, karena itu bukan masjid, bukan tempat ibadah. Ya, dalam konteks ini, tapi tetap harus diketahui dengan benar, harus diteliti lagi, harus dilihat lagi apakah itu memang tempat yang sudah dibangun jadi masjid, kemudian dirampas oleh orang dan digunakan sebagai base camp mereka. Kalau itu nggak boleh dihancurkan. Tapi kalau orang dari awal niatnya sudah salah, bukan untuk masjid, maka itu yang salah. Sekarang ini berubah. Niatnya, mohon maaf, bangunannya seperti masjid, tapi ternyata dibikin untuk lahan bisnis. Tidak sedikit masjid dibangun hanya untuk supaya orang yang tamasya mampir ke situ. Silakan Anda pulang ke Indonesia, cek sepanjang Pantura dan sebagainya, banyak masjid di situ dibangun. Apakah semua punya niat yang sama? Tidak. Sebagian tempat bukannya di Pantura, mungkin tempat yang lain. Hanya ingin bangun masjid supaya dikunjungi, supaya orang foto-foto di situ, supaya ada keindahannya dan sebagainya. Untuk apa faedahnya? Gak ada manfaatnya. Nah, tapi poinnya adalah masjid seperti ini kata Allah, ini poinnya. Jangan diartikan harus dihancurkan juga, bukan. Poin terpentingnya kata Allah, yang seperti itu tidak akan banyak manfaatnya, gak akan berfungsi. Mungkin bisa hancur dengan sendirinya walaupun kita hancurkan. Atap mulai lumpuh, karpet mulai gak ada pengurusnya, macam-macam, sehingga hilang saja fungsinya. Maka dari itu, Utsman mesti beda. Masjid Utsman mesti lain. Kalau Anda benar-benar masjid yang ingin berfungsi dengan baik, maka kata Al-Quran, lihat, la masjidun usisa ala taqwa. Sifat ini yang harus kita kembangkan dalam kebaikan.